Apa kabar semuanya? Kembali lagi kita dalam pembahasan soal, ya ini soal kelas 7 ilmu pengetahuan sosial. Kita lanjutkan di part ini, yaitu membahas soal nomor 8. Perhatikan cerita berikut. Dua orang siswa terlibat dalam pertengkaran yang berujung pada perkelahian di kelas. Teman-teman yang melihat perkelahian tersebut melerai dan membawa kedua siswa menghadap guru. Kedua siswa tersebut dinasihati dan diperintahkan untuk saling memaafkan. Walaupun mereka sudah berdamai, kedua siswa yang tetap mendapatkan hukuman karena telah berkelahi di lingkungan sekolah. Menurut pendapatmu, jenis akomodasi manakah yang sesuai dengan cerita tersebut? Ya, kalau akomodasi berarti adalah tahap penyelesaian konflik. Ya, kita tahu itu ya teman-teman ya. Jenis apa yang sesuai dengan cerita ini ya? Yang pertama, mereka sudah coba dimediasikan oleh pihak ketiga yaitu guru ya. Kemudian setelah itu ada proses yang disebut adjudikasi. Walaupun mereka sudah berdamai, maka karena berkelahi di lingkungan sekolah yang dimana kita tahu sekolah itu tempat belajar bukan tempat berkelahi, maka mereka tetap diberi hukuman sebagai tindak kesalahan mereka ya sahabat ya. Jadi ada proses mediasi dan adjudikasi. Nomor 9. Perhatikan informasi berikut. Indonesia memiliki genre musik khas yang sudah dikenal oleh seluruh kalangan masyarakatnya, yaitu genre musik dangdut. Ternyata musik dangdut ini merupakan penggabungan antara musik Melayu, Arab, dan India. Menurut pendapatmu, bentuk interaksi sosial manakah yang paling sesuai dengan munculnya genre musik dangdut yang ada di masyarakat? Jelaskan. Oke, untuk genre musik dangdut ini yang kita lihat terdiri dari 3 unsur kebudayaan ya, termasuk juga nantinya akan ada unsur kebudayaan Indonesia. Ini adalah sebuah asimilasi ya, dimana itu bercampur baur dua unsur kebudayaan atau lebih dan membentuk unsur kebudayaan baru. Jadi dari India tadi ya, ada Arabnya ya. Jadi dari tiga kebudayaan tersebut menghasilkan kebudayaan baru atau musik baru yang kita sebut dan kita kenal di Indonesia yaitu dangdut. Oke, itu namanya adalah asimilasi teman-teman ya. Kita lanjutkan di soal nomor 10. Orang yang sudah lama tinggal di pedalaman akan bingung saat tiba-tiba pindah ke kota dengan perkembangan dunia digital yang sangat pesat. Kebingungan tersebut terutama ketika harus mengoperasikan alat yang sepenuhnya digital. Menurut pendapatmu, faktor apakah yang menyebabkan orang tersebut mengalami guncangan budaya? Jelaskan alasanmu. Oke. Biasanya orang yang mengalami guncangan budaya itu karena adanya sebuah perbedaan dari budaya yang sebelumnya yang dia dapatkan ya. Kenapa ada hal tersebut? Yang pertama, proses dari globalisasi seseorang ini atau sosialisasinya juga berpengaruh ya, dimana dia mencoba mungkin tidak update atau tidak atau menutup diri dengan budaya-budaya lain, sehingga ketika dia keluar dari tempatnya atau dari daerahnya, dia tidak mengenal budaya tersebut. Padahal ketika masa era milenial sekarang ini ya, era milenium sekarang ini, dimanapun kita biasanya bisa mengakses informasi tentang ragam macam ya, tidak hanya kebudayaan, sebenarnya banyak informasi ya. Kita mampu membaca artikel tentang sebuah tempat yang baru yang akan kita kunjungi, apa kebiasaan masyarakatnya. Tentunya ini butuh proses sosialisasi dan toleransi, kemudian mencoba menyesuaikan diri dengan baik dengan lingkungannya yang baru ya sahabat. Kita lanjut ke soal nomor 11. Jelaskan yang dimaksud dengan kelangkaan berikut contohnya minimal. Kelangkaan itu terjadi apabila faktor pemuas kebutuhan
ya atau alat pemuas kebutuhan itu tidak mampu memuaskan kebutuhan masyarakat atau konsumen. Ya, intinya produk dan jasanya tidak mencukupi, maka disebut dengan istilah kelangkaan. Kalau diberi contoh itu ya, misalnya yang pertama kebutuhan pokok seperti beras ya, itu mengalami kelangkaan dan mengakibatkan masyarakat banyak mengantri ya untuk membeli beras ya. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, kelangkaan bahan bakar minyak atau kita kenal dengan istilah BBM, di mana pasokan minyak tidak mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. Contoh ketiga, pasokan air bersih ya di beberapa tempat di wilayah Indonesia itu juga mengalami sebuah kelangkaan dikarenakan bahwa tempat tersebut memang tidak punya fasilitas untuk air bersihnya, sehingga alat pemuas kebutuhan seperti air bersih itu tidak dapat dirasakan atau dimanfaatkan oleh warga sekitarnya. Kita lanjut ke soal nomor 12. Tuliskan dan jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan sumber daya alam, minimal 4. Oke. Faktor yang menyebabkan kelangkaan sumber daya alam. Faktor yang pertama yaitu kepadatan penduduk atau pertumbuhan penduduk ya. Karena banyaknya penduduk, maka sumber daya alam juga dibutuhkan sangat banyak. Itu juga menyebabkan kelangkaan. Faktor kedua yaitu letak geografis. Faktor ketiga kerusakan sumber daya alam. Dan yang keempat adalah rendahnya kemampuan produksi dari masyarakat setempat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Bagaimana cara mengatasi keterbatasan atau kelangkaan alat pemuas kebutuhan manusia? Jelaskan. Oke. Ada yang namanya istilahnya barang substitusi ya untuk mengatasi kelangkaan. Itu yang pertama harus kita pakai dulu caranya ya. Apabila langka kebutuhan pokok berupa karbohidrat dari beras, maka kita bisa memakai bahan yang lain seperti jagung, ubi, sagu yang juga mengandung karbohidrat yang sama sebagai kebutuhan pokok. Kemudian cara mengatasinya lain adalah memakai atau menghemat sumber daya alat pemuas kebutuhan ini dengan baik ya, memakai seadanya, seperlunya. Jangan sampai kita memakainya berlebihan. Ya. Yang ketiga, kita harus mampu memproduksi alat pemuas kebutuhan ini agar semuanya mendapatkan alat pemuas kebutuhan tersebut. Kita lanjutkan soal nomor 14. Menurut kamu, apakah penyedia sarana sebagaimana yang terlihat pada gambar di atas dapat mendukung upaya untuk melestarikan lingkungan? Jelaskan jawabanmu. Oke. Di sini ada semacam tempat pembuangan sampah ya. Kalau kita tidak salah lihat ya. Ini ada koran dan kertas. Kemudian ada kaleng, botol ya. Kemudian ada sampah basah. Jadi sampahnya dibedakan jenisnya, ada tong sampahnya masing-masing. Apakah ini bisa mendukung melestarikan lingkungan? Ya. Apabila ada yang menyisihkan sampah-sampah ini ya, ada sampah itu yang mampu didaur ulang ya. Ada yang sampah itu bisa dijadikan pupuk ya. Ada juga sampah itu yang kembali bisa diproduksi dan dimanfaatkan. Dan apabila ada sampah yang tidak bisa didaur ulang atau dikembalikan untuk dimanfaatkan, maka sampah tersebut bisa dimusnahkan atau dibuang ke tempat pembuangan sampah dan bisa dimusnahkan oleh pengelola tempat pembuangan sampah tersebut ya, agar tidak menjadi polusi udara dan polusi lingkungan. Jadi hal tersebut adalah salah satu atau sarana yang tepat untuk mendukung upaya melestarikan lingkungan. Oke, kita masuk ke soal nomor 15 ya. Soal ini ada teks yang cukup panjang ya sahabat ya. Bank Sampah Bintang Sejahtera NTB mendapatkan penghargaan United Nations Social Development
Solution Network ya. Organisasi ini menyediakan pekerjaan dari pengolahan limbah untuk masyarakat sekitar yang hidup dalam kemiskinan, khususnya bagi ibu rumah tangga, tidak terampil dan tidak berpendidikan. Pengelolaan sampah organisasi tersebut meliputi wilayah Pulau Lombok. Bank Sampah Bintang Sejahtera NTB didirikan pada Juli 2010. Tujuan pendiriannya adalah untuk mencari solusi bagi masalah sampah, pengembangan kewirausahaan lokal, pemberdayaan masyarakat, dan dukungan pemerintahan NTB untuk mengelola sampah dan lingkungan. Program ini adalah program pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Menurut pendapatmu, dari ke-17 tujuan pembangunan berkelanjutan, manakah tujuan pembangunan yang berkelanjutan yang ingin dicapai oleh organisasi pada teks tersebut? Oke ya sahabat ya, dari ke-17 pembangunan ya, tujuan pembangunan berkelanjutan itu ada beberapa yang masuk di kategori ini ya. Yang pertama, tanpa kemiskinan. Kedua, tanpa kelaparan. Yang ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera ya. Kemudian masuk ke pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, karena ada tadi ibu-ibu yang tidak terampil ya, tapi bisa dijadikan pekerjanya ya. Kemudian bisa ke pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, kemudian kesetaraan gender ya, kemudian bisa masuk ke energi bersih dan terjangkau ya. Itu poin-poin dari beberapa poin dari ke-17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan kepada sahabat semuanya ya. Oke, kita akhiri video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon dikoreksi sahabat. Sampai jumpa lagi.